Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu absen dulu ya. Sebelum mulai. Bung Ana? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdiri semuanya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan tepuk PPK dan salam PPK. Siapa yang mau memimpin? Ya, Misya. Tepuk PPK. Religius. Lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu yang berjudul apa anak-anak? Satu Nusa, Satu Bangsa. Ibu minta. Oke, Ibu putar. Satu Nusa, Satu Bangsa. Karena Ibu ingin bertanya, anak-anak masih ingat tidak mengenai pembelajaran kemarin tentang bagian-bagian dari teks eksplanasi? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Windy? Topik masalah dan penjelasan. Selain bagian-bagian teks eksplanasi, ada juga kita belajar tentang cara menghemat energi listrik. Siapa yang masih ingat tentang cara menghemat energi listrik? Bagaimana? Tidak memboros listrik. Silahkan Agung Ana tunjukkan dan praktekkan bagaimana cara menghemat listrik dengan mematikan lampu di saat siang hari. Ya. Oke, ya, Agung Ana sudah mempraktekkan salah satu cara untuk menghemat energi listrik. Tepuk tangan untuk Agung Ana. Kita lanjutkan pembelajaran ke tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang kosakata baku pada teks eksplanasi, dan kita akan membuat proyek. Proyeknya namanya oven sederhana tenaga surya. Tujuan anak-anak belajar hari ini adalah untuk agar anak-anak mampu mengidentifikasi kosakata baku pada teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian anak-anak mampu melengkapi teks eksplanasi yang rumpang. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menyajikan karya tentang energi alternatif berupa oven tenaga surya. Siapa yang bisa memberikan contoh satu kosakata baku dan tidak baku? Nomor 1, siapa yang bisa memberikan? Agung Ana? Ijazah. Yang baku itu gimana penulisannya? I, lalu J, lalu A, Z, A, H. Sedangkan yang tidak baku gimana? I, J, A, S, A, H. Oke, bagus sekali Agung Ana. Tepuk salut untuk Agung Ana dulu. Tepuk salut. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak baca dulu pada buku halaman 118. Lalu anak-anak cari kosakata baku yang terdapat pada teks tersebut. Sudah selesai dibaca anak-anak? Sudah. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan kosakata yang tidak baku yang terdapat pada teks yang sudah anak-anak baca? Saya, Bu. Ya, Dwi Ariska. Kosakata yang tidak baku adalah banyak, Bu. Untuk yang baku harusnya gimana? Banyak. Nah, oke, anak-anak ketemu itu tadi kosakatanya? Ketemu ya. Anak perhatikan. Selanjutnya anak-anak perhatikan teks yang Ibu tampilkan. Siapa yang bisa melengkapi untuk paragraf 2? Angkat tangannya. Iya, Sri Utari. Oke, silakan Sri Utari. PLTS menggunakan energi yaitu cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Sri Utari sudah bisa melengkapi paragraf yang rumpang pada teks ini ya. Bagus sekali jawabannya Sri Utari. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak menonton video tentang energi alternatif. Anak-anak boleh catat ya, yang penting. Gimana? Sudah diperhatikan, disimak tadi videonya? Sudah? Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan, yang sudah anak-anak simak tadi,
Nah, sekarang ada yang ingin bertanya. Apa yang, ya, Ronald? Apa yang dimaksud biomasa, Bu? Saya belum ngerti. Apa yang dimaksud biomasa? Bagus sekali, Ronald, pertanyaannya. Masa itu adalah energi alternatif yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Biasanya dari kotoran hewan dan sisa-sisa tumbuhan. Tuh, paham ya, Ronald? Bagaimana? Sudah paham sekarang? Sudah. Oke, itu Ibu yang bertanya. Apa tadi yang bisa dijadikan energi alternatif? 1. Matahari. 2. Masih semangat anak-anak? Lebih semangat lagi supaya anak-anak lebih konsentrasi lagi nanti mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu. Siap. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan LKPD. Anak-anak duduk dulu bersama kelompoknya. 4 orang, satu kelompok 4 orang. LKPD-nya. Selain mengerjakan LKPD, kita akan menyusun rencana pembuatan proyek oven tenaga surya. Jadi anak-anak susun rencanakan apa saja alat bahannya, bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Anak-anak bisa cari atau lihat pada buku tema ya, di sana sudah ada. Ingat diisi nama anggota kelompok. Kelompok ini namanya kelompok matahari, kelompok 2 namanya kelompok air. Sudah paham dengan tugasnya? Paham ya semua? Ada 3 tugas. Nah, gimana anak-anak? Sudah ditulis alat dan bahannya? Sudah ya? Lalu langkah-langkahnya sudah? Sudah. Kalau ada yang belum lengkap, bisa anak-anak lihat di bahan ajar yang akan Ibu bagikan ini. Nanti anak-anak bagi bersama kelompoknya. Siapa yang membawa alat gunting, siapa yang membawa Ya, cermati ya, baik-baik anak-anak. Yang pertama sudah dibuat, yang kosakata baku. Sudah? Ada 2 ya. Yang melengkapi teks. Ya, sudah semua, bagus. Kelompok matahari. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Alat dan bahannya sudah ditulis? Langkah-langkah kerjanya sudah? Kalau sudah, Ibu minta masing-masing kelompok bacakan alat dan bahan yang akan digunakan pada proyek. Ya. Bagus. Oke, Ibu simak tadi sudah lengkap ya alat dan bahannya, sudah sesuai dengan bahan ajar yang Ibu bagikan kepada. Kita akan menyusun jadwalnya. Jadwal dalam mengerjakan proyek yang akan kita buat. Anak-anak tadi sudah menuliskan, sudah merancang alat dan bahannya apa. Nah, sekarang kita akan diskusikan untuk waktu pengerjaannya. Untuk pengerjaan proyek, kita sepakati waktunya 30 menit. Lalu untuk percobaannya, mencoba ovennya itu, kita pakai waktu 10 menit saja atau 15 menit. Dan sisanya anak-anak akan melakukan presentasi. Untuk produk ini, anak-anak Ibu harapkan kerjakan secara berkelompok. Berarti semua anak itu bekerja. Lihat masing-masing tugas anak-anak, tanggung jawabnya. Jangan sampai ada yang lupa membawa bahannya atau alatnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat apa yang kita akan buat? Oven tenaga surya. Silakan anak-anak atur dulu bangkunya supaya bisa bekerja kelompok ini. Kalau sudah, Ibu akan membagikan ini LKPD-nya. Anak-anak tulis kembali alat bahannya dan langkah-langkahnya. Lalu kita akan melakukan percobaan setelah ovennya jadi, kita akan coba di lapangan. Lalu anak-anak tulis, catat hasil percobaannya, hasil pengamatannya, dan tuliskan juga kesimpulannya. Paham ya? Ibu akan bagikan. Silakan bagi tugasnya. Nanti setelah ini selesai, lapisi kotak
yang kecil di dalamnya menggunakan kertas yang hitam. Oke. Nah, kelompok air sudah selesai? Sudah ya? Ini ya, udah bagus. Nanti tinggal disanggah seperti ini ya. Ya, kelompok matahari juga sudah. Nah, kedua kelompok ini sudah selesai. Sekarang kita akan lakukan percobaan untuk menguji apakah oven tenaga surya yang anak-anak buat itu berhasil atau tidak. Ya, Ibu kasih wadah ini, anak-anak taruh di kotak yang berwarna hitam. Menteganya anak-anak taruh di atas wadah tadi. Taruh enggak? Buka dulu. Ya, di tengah. Hati ya, apakah menteganya mau mencair atau tidak? Pokoknya biar dia mau saling. Sini. Mana anak-anak sudah diamati? Sudah diamati ya perubahannya, apakah dia menteganya mau mencair atau tidak. Nah, jika sudah selesai diamati, kita kembali ke kelas nggih. Anak-anak tadi sudah melakukan percobaan menggunakan oven tenaga surya. Nah, sekarang anak-anak silakan tuliskan hasil pengamatan anak-anak pada LKPD. Ya. Gimana anak-anak, sudah selesai menulis hasil pengamatannya? Sudah ya? Baik, kalau gitu kita lanjutkan presentasi ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat energi alternatif. Menciptakan karya tentang sumber energi alternatif. Judul langkah pengerjaan. 1. Tempatkan sebuah Tenaga surya yang kelompok kami buat berhasil. Sudah? Sudah. Ya. Bagaimana tanggapannya dari kelompok air? Sudah sangat bagus, suaranya juga sudah jelas, sudah keras, jawabannya juga sudah benar. Tepuk salut untuk kelompok matahari, tepuk salut. Sa. Anak-anak tadi sudah membuat oven tenaga surya. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya, manfaat oven tenaga surya adalah untuk menggantikan apa? Energi alternatif. Untuk lebih jelas lagi tentang pembuatan oven tenaga surya, Ibu tampilkan videonya. Yang dipotong hanya 3 bagian sisi ya. Tadi anak-anak sudah menonton video. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Sri Utari. Membuat oven tenaga surya dan melakukan percobaan. Bagus, Sri Utari. Kita sudah membuat oven tenaga surya dan juga melakukan percobaan tadi di luar. Percobaan melelehkan mentega menggunakan oven yang anak-anak buat. Ya. Nah, berdasarkan tadi yang sudah kita pelajari itu, ada yang belum dipahami anak-anak mengenai energi alternatif, mengenai oven tenaga surya ada? Ya, Fionita? Bu, apa itu yang dimaksud pada surya? Panel surya. Apa yang dimaksud dengan panel surya? Ada yang bisa jawab dulu anak-anak? Ada yang tahu? Baik, panel surya itu adalah alat untuk menggantikan, maksudnya alat untuk menangkap cahaya matahari, kemudian akan dijadikan energi listrik. Jadi energi. Ya, bagus sekali pertanyaannya Fionita tadi ya. Kita akan melakukan tes sejauh mana pengetahuan anak-anak tentang pembelajaran hari ini. Baik, Ibu bagikan soalnya, anak-anak langsung jawab pada lembar yang Ibu bagikan. Ingat diisi nama, nomor absen. Selesai mengerjakan anak-anak? Sudah? Baik, kumpulkan. Bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran? Yang mana? Yang menggambarkan perasaan anak-anak? Yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang mana? Kanan. Emot apa ini? Senang. Senyum. Emot senyum berarti anak-anak senang mengikuti pembelajaran? Senang. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak pelajari dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Nah, baik, boleh anak-anak masukkan gininya, alat tulisnya, masukkan bukunya. Yang selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah
yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Ibu putarkan lagunya. Belum masa gigi diurut bari-bari. Ya, segitu aja ya anak-anak ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa lagi. Berdoa mulai. Kita tutup dengan para mesanti. Pramo Santi. Oh.